welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kasus yang lagi viral. Salah satunya yaitu tentang pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Cianjur. Dan kasus ini bener-bener gila guys, karena si pelaku ini telah melakukan perbuatan yang bener-bener pokoknya bikin emosi. Pelakunya ini adalah bapak-bapak yang sudah tua dan tega menghabisi banyak nyawa korbannya. Yang lebih mengejutkannya lagi, korbannya adalah keluarga sendiri. Tega kali loh. Saking teganya nih, kayaknya ini otak udah dibuang sama mereka. Makanya mereka nggak punya lagi. Pokoknya kasus ini sangat membingungkan dan bikin emosi liatnya. Bahkan korban mereka ada juga yang dihilangkan nyawanya dengan cara dilempar ke laut. Tapi yang paling sadis buat aku itu adalah dia tega membunuh istri-istri dan anaknya, bahkan yang masih 2 tahun. Yang sering kita dengar pembunuhan berantai itu terjadi di luar negeri ya kan. Siapa yang menyangka di Indonesia ternyata juga ada. Dan korban yang sudah ditemukan itu ada 9 orang loh. Gak tahu juga masih ada lagi atau enggak, karena kan kasus ini masih diselidiki oleh pihak polisi. Jadi aku akan membahas semua info-infonya dan aku rangkum di sini ya. Gak usah berlama-lama lagi. Kita mulai ceritanya dan tonton video ini sampai habis ya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Cerita ini tentang 3 orang pria yang telah melakukan pembunuhan berantai di Cianjur. Yang pertama bernama Wawon Erawan, berusia 61 tahun. Lalu ada Solihin Duloh, berusia 60 tahun. Dan MDD Solihin, berusia 34 tahun. Kita bahas tentang Wawon dulu ya. Wawon ini tinggal di kampung Babakan Mande, RT 0205. Dia bekerja di penggilingan beras. Di kampungnya sana, dia dikenal sebagai pria yang baik, rajin, dan sering mengikuti kegiatan di masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan di kampungnya. Hampir setiap pagi, Wawon ini selalu mengantarkan anaknya dulu ke sekolah, lalu dia balik ke rumah untuk menyiram tanaman. Begitu aja kegiatannya setiap hari. Lalu Solihin Duloh yang tinggal di Babakan Mande juga, tapi di desa Gunung Sari, kecamatan Ciranjang. Dia bekerja sebagai penjual es cincau di Bekasi. Jadi dia emang jarang di rumah. Dia akan pulang setiap 1 minggu sekali. Dan Pak Duloh ini juga dikenal sebagai orang yang rajin. Dia juga rajin beribadah, karena selalu ke masjid setiap sholat berjamaah bersama warga sekitar. Jadi Wawon dan Duloh ini udah berteman sejak lama. Dan karena keuangan mereka gitu-gitu aja, gak ada perkembangan, pada tahun 2016 mereka mencoba nih untuk berbisnis bersama. Kalian tahu bisnisnya apa? Bukan bisnis yang kayak jualan atau usaha-usaha gitu. Kalau kayak gitu masih halal ya kan? Ini enggak, mereka malah lebih memilih untuk bekerja sama melakukan penipuan, seolah-olah mereka adalah dukun yang bisa menggandakan uang. Nah, si Wawon ini punya teman namanya si Dede. Si Dede ini ditugaskan untuk mencari para korban, yang target mereka itu adalah TKW-TKW di sana yang percaya sama dunia perdukunan. Dan mereka yang ingin cepat kaya tanpa harus pergi ke negara lain. Emang ada yang percaya? Banyak loh ternyata. Karena setelah polisi mencek rekeningnya si Dede, di rekeningnya itu ada sekitar 1 miliar. Dan masih ada korban yang baru aja mentransfer ke rekening itu. Pada tahun 2016, Wawon udah mempunyai 2 istri nih. Yang pertama namanya Wiwin, dan yang kedua namanya MD. Dan kalian tahu, ternyata mereka kakak beradik. Dari sini aja kita tahu ya kan, kalau si Wawon ini orangnya emang gak bener. Masa kakak adik dinikahi? Terus pertama kali Wawon melakukan aksinya, dia mendapatkan korban pertamanya yang bernama Siti. Dia adalah seorang TKW asal Surabaya. Saat itu Siti ini memberikan sejumlah uang kepada si Wawon, berharap uangnya bisa dilipat gandakan. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, dia menagih tuh uangnya. Pak, uang saya mana ya? Lalu si Wawon ini mengatakan kalau mau mengambil uangnya harus pergi ke pulau sebelah, tepatnya di Mataram NTB. Jadi harus nyebrang pakai kapal gitu ya kan. Lalu si Siti ini pergilah sama si Wawon dan ibu mertuanya si Wawon yang bernama Noneng. Berarti ibu Noneng ini ibunya si Wiwin ya kan. Naik kapal lah mereka saat itu. Pada saat di tengah-tengah laut, dia memerintahkan ibu mertuanya untuk mendorong si Siti. Ibu Noneng ini pun nurut-nurut aja. Yaudahlah ya kan, jatuhlah si Siti ke laut dan tenggelamlah dia. Lalu beberapa hari kemudian, Siti ini ditemukanlah oleh warga sekitar dan dipulangkan ke rumahnya di Garut.
Saat itu warga mengira itu hanya kecelakaan aja, karena emang gak ada saksi mata dan gak ada yang tahu juga penyebab tenggelamnya. Dah tuh ya kan, masih aman lah berarti. Karena masih aman nih, mereka pun melanjutkan mencari korban selanjutnya. Gak berapa lama kemudian, dapat tuh korban kedua, namanya Farida. Farida ini dulunya sempat tinggal di rumahnya dulu. Tapi nggak tahu juga statusnya apa, karena mereka itu bukan suami istri. Dia juga tertipu kalau uang yang dia berikan akan dilipat gandakan. Dan saat dia menagih uangnya, dia juga dibunuh dengan dicekik oleh Pak Dulo. Setelah meninggal, mayatnya dia kuburlah di rumahnya Pak Dulo. Dan dibantu juga nih sama si Wawon, karena kan uangnya buat mereka. Nah setelah itu, Wawon mulai berpikir nih tentang ibu mertuanya yang tadi. Yang ibu Noneng tadi, berarti ibu Noneng itu sudah tahu nih kejahatannya si Wawon. Karena nggak mau ribet nih, dan takut kalau si ibu Noneng ini membocorkan rahasia kejahatannya kepada orang lain. Akhirnya dia meminta kepada si Dulo untuk membunuh si ibu Noneng. Udah tuh, setelah ibu Noneng dibunuh, Wawon saat itu juga membunuh istrinya si Wiwin, anaknya ibu Noneng. Ibu Noneng meninggal, anaknya Wiwin juga meninggal. Mereka kuburlah di lubang yang sama di rumahnya Pak Dulo. Udah ya kan? Merasa masih kurang puas, setelah menjalani hari-harinya, Wawon pun menikahi istri ketiganya yang bernama Heni, dan keempat bernama Iis, lalu menikah lagi dengan istri kelimanya yang bernama Halima. Setelah beberapa waktu kemudian, istri kelimanya ini dibunuh lagi sama si Wawon, dengan meminta bantuan si Duloh yang melakukannya. Setelah meninggal, dia nggak dikubur nih sama mereka, tapi dipulangkan ke keluarganya, dan dibilang meninggalnya karena sakit. Jadi ya setidaknya Ibu Halimah ini dikuburkan secara layak lah ya. Mulai pusing nggak kalian sama kasusnya? Sama, bahkan polisi aja puyeng tahu semua ini. Gak berapa lama kemudian, si Wawon nikah lagi sama istri keenamnya, yang bernama Maimunah. Tahu nggak kalian si Maimunah ini siapa? Dia itu anaknya Ibu Halimah yang dia bunuh tadi. Astagfirullah ya kan. Tapi Maimunah ini bukan anak kandungnya Wawon. Dia anaknya si Halimah dari suaminya sebelumnya. Ya meskipun si Maimunah ini udah nikah juga sebelumnya dan mempunyai dua anak bernama Rizwandu dan Ridwan. Setelah menikah ini sama si Maimunah, mereka dikaruniai dua anak juga yang bernama Ayu dan Bayu. Ayu ini berumur 5 tahun dan si Bayu ini berumur 2 tahun. Tetapi teganya si Wawon ini, dia meminta si Dulo untuk membunuh anaknya si Bayu dengan alasan dia pusing mendengar si Bayu ini sering menangis dan dia juga malu sama tetangganya. Astagfirullah Wawon. Itu kan anak masih kecil, ya wajar lah pasti nangis. Namanya dia belum bisa ngomong ya kan. Emang baca kasus ini bikin gondok kali rasanya. Setelah dibunuh, Bayu pun dikuburlah di pekarangan rumahnya si Dulo. Si Dulo ini pun mau-mau aja ya kan. Tapi emang udah berkomplotan sih dari awal. Lalu nggak berapa lama kemudian, si Wawon kembali lagi nih membunuh istrinya si Maimunah dan semua anak-anaknya, tapi dia lakukan sendiri. Jadi nggak minta bantuan si Dulo. Tapi ya gimana ya kan, kalau misalnya sesuatu yang belum biasa kita lakukan, pasti ada aja yang gagal. Ya bener aja, saat si Wawon tiba-tiba memberikan kopi sama mereka semua, yang sudah dia masuki racun tikus ke dalamnya. Awalnya mereka nggak mau minum, karena kok tiba-tiba nih si Wawon bikin kopi. Di situ juga ada si Dede, rekan marketingnya si Wawon. Nah, di situ si Dede tahu kalau di kopi itu ada racun tikusnya. Tapi tetap dia minum dikit, biar mereka semua mau juga minumnya. Emang udah direncanakan sama mereka. Akhirnya si Maimunah sama anak-anaknya berpikir, oh berarti aman nih kopinya. Dan diminumlah sama mereka ya kan. Yaudahlah ya kan, mereka langsung kena perangkapnya si Wawon. Dan terkaparlah mereka menjerit kesakitan. Karena nggak langsung meninggal dan takut ketahuan sama tetangga, mereka langsung dicekik sama si Wawon biar cepat meninggal. Disitulah semua jadi terungkap. Saat itu pada tanggal 16 Januari 2023, warga mendengar nih ada suara rintihan dari rumah mereka yang lokasinya ada di Bantar Gebang, Bekasi. Lalu mereka mendatangi rumah kontrakan tersebut dan melihat penghuni rumah itu sudah dalam keadaan tergeletak dengan mulut yang berbusa. Ada yang sudah tidak bernyawa dan ada juga yang dalam keadaan sekarat. Tetangga di sana pun langsung menghubungi polisi. Pak, tolong Pak, di sini ada yang keracunan Pak, dan ada juga yang sudah meninggal Pak. Dan gak berapa lama kemudian, polisi yang mendapatkan laporan itu langsung menuju TKP. Sesampainya di sana, polisi menemukan ada 3 orang yang tidak bernyawa dan 2 orang dalam keadaan sekarat.
3 orang tidak bernyawa itu adalah Memunah dan 2 anak dari suami sebelumnya. Berarti anak tirinya Pak Wawon ya kan? Lalu 2 orang sekarat itu adalah si Dede dan si Ayu, anak kandungnya Pak Wawon. Karena mereka cuma minum sedikit kan, cuma nyicip-nyicip aja. Awalnya saat polisi datang ke rumah itu, nggak ada tuh ditemukan adanya kejanggalan. Pintu rumah mereka juga nggak ada yang rusak. Jadi dinilai seperti keracunan biasa, tanpa ada keterlibatan orang lain. Tetapi saat itu polisi tetap mencari apakah ada kejanggalan lain di sana. Dan saat rumah itu ditelusuri lagi, polisi akhirnya menemukan sebuah petunjuk nih. Mereka menemukan di tempat sampah belakang rumah ada bungkus bekas racun. Ditambah lagi, di belakang rumah itu ditemukan adanya lubang galian sebesar 1 x 2 meter yang memang tadinya udah disiapin si Wawon untuk mengubur mereka semua. Tapi dari situlah polisi bisa menyimpulkan bahwa kasus ini bukanlah kasus keracunan biasa, melainkan kasus pembunuhan. Dah tuh kan, berita ini pun langsung viral di sosmed. Lalu setelah investigasi dilakukan, berdasarkan keterangan dari para saksi, polisi jadi bisa nih menemukan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Yaudah lah ya kan, ketahuan lah yang segeng itu. Ada Pak Wawon, Pak Solihindullah, dan Dede Solehudin yang tadi keracunan juga. Gak butuh waktu lama, polisi akhirnya langsung menangkap Pak Duloh dan Pak Wawon di kediamannya. Setelah itu, polisi mendatangi rumah Pak Duloh untuk mencari bukti-bukti yang lain. Setelah ditelusuri, mereka melihat nih ada suatu kejanggalan di lantai rumah Pak Duloh, di mana lantai tersebut ada yang seperti dicor gitu, dan warnanya juga berbeda dari yang lain. Karena curiga, akhirnya polisi memutuskan untuk membongkar lantai tersebut. Dan betapa kagetnya mereka, karena setelah dibongkar, polisi menemukan kerangka-kerangka manusia yang mereka bunuh di dalam situ. Mulailah terbongkar satu persatu kejahatan yang sudah mereka buat. Terus apa sih motif dari kejahatan mereka? Ya yang tadi, karena mereka nggak mau mengembalikan uang yang sudah diberikan korban dan membunuh siapa aja yang meminta dan mengungkit uangnya. Setelah polisi memeriksa rekeningnya si Dede, kejahatan mereka dinilai sudah mencapai 1 miliar loh. Dan ada juga dana yang baru masuk ke rekeningnya si Dede. Berarti korban baru ya kan? Karena kan si Dede ini tugasnya untuk mengumpulkan uang para korban ya kan? Lalu nanti mereka bagi. Karena itulah polisi mau melihat apakah ada korban lainnya. Karena ternyata ada korban sekaligus saksi yang merupakan tetangganya bernama Ujang. Dia mengaku pernah juga dikasih kopi beracun, tapi alhamdulillahnya dia selamat setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari. Awalnya dia nggak tahu kalau si Wawon ini telah meracuni kopi yang sudah dia minum. Tapi setelah kasus ini terungkap, dari situlah baru dia mengetahui bahwa Wawon pernah juga mencoba untuk membunuhnya. Lalu ada TKW lainnya yang bernama Yeni, yang uangnya juga mereka tahan sebanyak ratusan juta. Dia juga hampir tuh dicekik dan dibunuh sama si Duloh. Tapi akhirnya dia selamat dan kabur untuk kerja di luar negeri. Polisi saat ini juga masih mencari tahu apakah masih ada korban yang lainnya. Karena kejahatan mereka ini, mereka akhirnya diputuskan untuk dipenjara seumur hidup. Atau yang paling berat yaitu hukuman mati. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kalian juga punya info yang terbaru tentang kasus ini? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Marilyn Martinez adalah seorang wanita yang berusia 29 tahun yang tinggal bersama suaminya bernama Alexander usia 30 tahun dan putranya berusia 8 tahun. Mereka ini tinggal di San Borja, Peru dan sudah menikah dan hidup bersama selama 10 tahun. Jadi si Marilyn ini adalah seorang TikTokers terkenal dan aktif juga di media sosial lainnya yaitu Instagram. Dia sering membagikan konten-konten menarik seperti olahraga, menari, berbagi gaya hidup, motivasi, dan tips-tips tentang dietnya. Selain itu, dia juga sering membagikan keharmonisan keluarga kecilnya bersama suami dan anaknya. Marilyn ini ternyata mempunyai ratusan ribu followers loh. Dan para followersnya menganggap si Marilyn ini adalah wanita yang beruntung karena menjadi istri dan ibu yang bahagia. Tapi ternyata tanpa diketahui orang lain, tetangganya mengatakan bahwa mereka itu nggak sebahagia seperti yang terlihat di media sosial. Mereka juga mendengar Marilyn dan suaminya sering bertengkar bahkan hampir setiap hari.
Alexander, suaminya Marilyn ini, juga mengakui bahwa dia sangat kesal dan cemburu melihat komentar-komentar para fans cowok di setiap konten yang dia upload di sosial media. Hingga pada akhirnya pertengkaran mereka pun semakin hebat. Pada tanggal 15 Januari 2023, Marilyn baru tuh mengupload konten barunya di TikTok. Mulailah komentar-komentar bermasukan. Mungkin dari situlah emosi Alexander semakin memuncak setelah melihat komentar-komentar cowok di konten barunya. Lalu saat si Marilyn sedang berada di dalam kamar, gak berapa lama, Alex berjalan ke arah dapur untuk mengambil sebuah pisau. Saat itu Alex sedang melihat anaknya sedang bermain game di kamar. Lalu dia berjalan ke kamar mereka sambil membawa pisau yang tadi. Sesampainya di kamar, Alex mematikan lampunya dan langsung menikam Marilyn secara brutal sebanyak 30 kali. Marilyn saat itu kaget. Meskipun dalam keadaan berlumuran darah, dia mencoba berteriak untuk meminta pertolongan dan berusaha kabur dari penyerangan tersebut. Teriakan Marilyn pun didengar sama anaknya dan langsung melihat apa yang terjadi sama ibunya. Para tetangga-tetangga yang mendengar teriakan itu, dengan cepat mereka langsung menghubungi polisi. Pada saat itu juga, polisi langsung mendatangi rumah Marilyn, tetapi sayangnya pada saat polisi datang, Marilyn sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Alex pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Alex langsung diinterogasi. Saat itu Alex mengakui semua perbuatannya. Dan motif dari pembunuhan tersebut adalah karena rasa cemburunya yang terlalu besar. Lalu pada tanggal 19 Januari, dia dibawa kembali untuk reka ulang kejadian. Dan tanpa merasa bersalah, dia juga meminta pihak polisi untuk merekam apa yang dia lakukan. Agar dia bisa mengingat lebih rinci menit-menit terakhir istrinya. Dia juga mengatakan, "Aku seorang pembunuh dan aku telah membunuh istriku. Aku akan membayar apa yang harus aku bayar. Ketika aku membunuhnya, aku melihat tulangnya. Aku melihat semua darah yang keluar, jadi aku berkata ini giliranku. Tetapi aku pengecut. Aku tidak bisa bunuh diri." Gitu katanya. Tapi bahasa mereka ya, lucu si Alexander ini. Sok-sokan mau sehidup semati. Padahal pas dia mau bunuh diri pun dia nggak berani ya kan. Tapi membunuh orang dia berani. Lalu dia akhirnya pasrah saat polisi datang untuk menangkapnya. Dan ternyata informasi dari keluarganya, Alexander ini memang orangnya pencemburu kali. Bahkan si Marilyn ini aja nggak dikasih untuk ketemu sama keluarganya. Marilyn juga sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, seperti pukulan fisik di badan dan di kepalanya. Ini katanya adalah yang kelima kalinya. Tetapi Marilyn tidak pernah mau melaporkannya. Lalu 2 hari kemudian, kantor kejaksaan di Lima, Peru telah meminta 9 bulan penahanan preventif untuk si Alexander yang merupakan tersangka utama pada kasus femisida. Jadi femisida ini adalah pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan dewasa ataupun anak-anak karena mereka adalah perempuan. Jadi di Peru ini sedang marak terjadi kasus femisida. NPR News di sana juga melaporkan antara 1 Januari sampai 21 Agustus ada 75 kasus femisida yang terjadi di Peru. Dan menurut data statistik, ada lebih dari 1.200 kejahatan femisida yang terjadi pada tahun 2010 dan 2021 di Peru. Lalu tahun 2020-nya, pada bulan Maret sampai Juli, Kementerian Populasi Rentan Peru melaporkan bahwa ada 104.000 panggilan ke hotline nasional untuk korban KDRT dan seksual. Lalu setelah kematian Marilyn tersebar, para pengguna TikTok dan para followersnya Marilyn membuat tagar Justicia para Marilyn, yang artinya keadilan untuk Marilyn. Dan mereka semua berduka untuk kepergian Marilyn selama-lamanya. Mereka juga banyak berdemonstrasi dalam komentar dan menentang apa yang terjadi. Mereka semua juga menuntut keadilan untuk si Marilyn. Oke, selesai. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye.